Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang respiratory syncytial virus atau yang biasa disingkat RSF. Disusun oleh kita Hatta Octavia dan Joko Prasetyo. Definisi dan morfologi virus. Respiratory syncytial virus atau RSF adalah virus yang menyebabkan paru-paru dan saluran pernafasan. Infeksi virus syncytial pernafasan adalah suatu infeksi virus menular yang menyerang paru-paru. Angka kejadian infeksi RSF tertinggi ditemukan pada bayi yang berumur antara 2-6 bulan. Biasanya penyakit ini berlangsung selama 7-14 hari, tetapi beberapa kasus ada yang berlangsung sampai dengan 3 minggu lamanya. Pada akhir infeksi RSF, tubuh membentuk kekebalan terhadap virus, tetapi kekebalan tersebut tidak pernah lengkap. Infeksi kembali terjadi, tetapi biasanya tidak seberat infeksi pada sebelum-sebelumnya. Struktur virus. Yang pertama, respiratory syncytial virus adalah virus selubung milik genus Pneumovirus keluarga Paraxoviridae. RSF adalah virus RNA beruntai tunggal peralasan negatif yang terdiri dari 11 protein yang dikodekan dalam genom 15,2. Struktur virus dan protein partikel RSF bersifat pleomorfik, dengan partikel berbentuk bola dan berserabut dengan ukuran yang berbeda. Virion menampilkan 3 protein permukaan F, G, dan SH, hidrofobik kecil. Berikutnya pada protein G dan F merupakan bagian integral untuk memperlekatkan dan fusi virion, mengikat subunit disakarida yang masing-masing disebut glikosaminoglikan dan RHOA. Setelah fusi virion melepaskan nukleokapsid dan ke dalam sitosol, memungkinkan RNA masuki sel inang M2 dan mRNA memiliki 2 ORFS encoding M2 dan M2 12 yang tumpang tindih. Protein M2 mengatur transisi dari transkrip ke produksi RNA genom. Berikutnya protein besar L adalah polimerase RNA yang mengandung pada RNA virus yang menjalankan beberapa fungsi enzim yang diperlukan untuk replikasi RSF. mRNA ditranskripsi dari RNA genomik menghasilkan pelengkap RNA sense positif lengkap dari genom yang disebut antigenom, yang bertindak sebagai template untuk replikasi. Selama replikasi, nukleoprotein atau N membungkus RNA, mencegah degradasinya protein matriks, mengkoordinasikan praktikan protein amplop dengan protein nukleokapsid, dan memfasilitasi pertumbuhan virion baru yang disebut atau yang belum matang menggunakan membran sel inang. Virion berfilamen menunjukkan praktikan helix protein M yang memainkan peran penting dalam membentukkan partikel berserabut menular. Berikutnya ada klasifikasi virus. RSF termasuk dalam famili Paraxoviridae. Virus ini merupakan virus RNA dengan orientasi negatif dan tidak bersegmen. RSF dibagi menjadi 2 subgrup, RSVA dan RSVB. Berdasarkan protein N, nukleoproteinnya, RSF tersusun atas protein struktural J, glikoprotein, dan P, fosfoprotein. M2 matriks 21 dan L large, F fusion, SH small hydrophobic, dan E matriks, dan proteinol struktural. Mekanisme infeksi virus. RSF menginfeksi sel epitel bersilia dari saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Di saluran udara bagian bawah, virus secara khusus menargetkan sel-sel bersilia dari bronchioles, tetapi juga dapat ditemukan pada pneumosit tipe 1 dan sel dendrit interepithelial. Infeksi dimulai dengan inkolusi hidung dan mata melalui aerosol partikel besar atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi.
Dengan masa inkubasi 2-8 hari, infeksi menyebabkan peradangan luas dengan monosit peribronkial dan inflamasi sel T, nekrosis epitel, edema submukosa, dan produksi lendir berlebih. Infeksi dan kerusakan jaringan cenderung tidak merata daripada menyebar. Obstruksi jalan nafas terjadi pada saluran nafas kecil, sekunder akibat pengelupasan sel epitel, sumbat lendir, dan akumulasi sel imun lumen dan intraluminal. Selain itu, sintesia kadang-kadang diamati lebih sering pada pasien immunocompromised. Penyebaran virus. RSV menyebar dari sekret pernafasan melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau kontak dengan bahan yang terinfeksi. Infeksi dapat terjadi jika bahan yang terinfeksi melalui mata, mulut, hidung, atau melalui inhalasi droplet, percikan ke ludah atau ingus. Saat penderita bersin dan batuk di daerah iklim sedang, infeksi RSV biasanya menjadi wabah tahunan selama 4-6 bulan pada musim gugur. Dinding dan luluran musim semi, puncaknya pada musim dingin. RSV akan menyebar secara luas pada anak-anak. Serologi pada anak-anak umur kurang dari 2 tahun menunjukkan antibodi terhadap RSV. Reproduksi virus. Langkah-langkah dalam reproduksi virus termasuk ketertarikan pada sel via mengikat reseptor spesifik pada permukaan sel, masuk ke dalam sel, uncoating dan genom virus, diatur ekspresi terhadap virus, sintesis protein virus, replikasi asam nukleat genomik virus, perakitan virus progeni baru, dan pelepasan virion baru dari sel. Durasi siklus replikasi sangat bervariasi di antara jenis virus yang berbeda. Sel yang terinfeksi mungkin terbunuh atau mungkin bertambah dengan sedikit kerusakan. Tidak semua infeksi menyebabkan virus progeni baru. Penyakit virus yang baru muncul disebut muncul penyakit menular karena agen baru dikenali. Agen yang dikenal berevolusi dan menyebar dan populasi induk baru menjadi terinfeksi. Beberapa virus merupakan agen bioterorisme potensial berdasarkan kemudahan transmisi host to host dan tingkat kematian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.